أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ila arwah jami'i kibar nahwiyin minhum al-aswad al-wali wal imam Sibawayh wal Kisai wal imam al-allama Syekh Muhammad bin Malik sahib al-Alfiyah wa Syekh Syarafuddin Yahya al-Amriti wa ila jami'il ulama al-fuqaha wal nahwiyin wal muhaddithin wal mufassirin wal musannifin wa ila masyayikhina wa Syekh Sidawdi Salim rahimahullah. Al-Fatiha. Iya kalau Allah ini nasta'in sholat mustaqim sholat kita membacakan nazaman dulu. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kalimatul labdul mufidul mufradu lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasi wa hadhihi thalathuha hiyal kalim fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khaddin wa bilabin wa alif huruf ويمين أدخل عشعل في عمعلا والمنذ رب اللام كي وهو التاء والكفى والبوى لعل ومتى والفعل مع القد والسين والتاء تأنيس مع التسكين والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاع قبوله العلامة والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عليا وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا أقسمه أربعة فارتقى ورق ونصب وكذا جزم وجر فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسود وجزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء بني أمير والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض دنا عما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره باليعرف وارفع بواو وبيجر وانصب سلم جمع عامل ومذنب مجموع وما به التحق فافتح قلما بكسره نطاق والنون مثنية والملحق بعصدك استعملوه فانتبه خطم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء العبد وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل معرب كيأتي وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع
تفعل ثم فعلا ثم تفعل جموع الله والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف أب أخ حام وقولا جرى كل مضافا مفردا مكبرا وجر بالفتحة ما لا ينصرف ولم يضف أو يكون بعد الرديف فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى هذا أيضا يجر أخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرم وقدا. Rukunnya kalam semua ada 4 berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf yang juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijerkan YGL, itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh vaksin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati BGL selalu di hati. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Asrama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta mengejar cita-cita mulia. Asrama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta mengejar cita-cita mulia. Mu'rab artinya berubah, maflikidah berubah, dhamir mausul dan isyarah isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madhi, semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari, yang kita pelajari. Satu-satu isim mufrad, isim tasniyah, 3 isim jamak, mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Ya, lirbang artinya mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu dan zu, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu illatnya. Alif yang bengkong maksur namanya, berharokat kasrah fathah di sebelumnya.
Ya di akhir mangkus namanya, berharokat kasrah di sebelumnya. Isim-isim yang 5, rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya, akhun itu saudara. Fulisan hamun mertua, zu artinya yang punya. Waw alif dan iya, itu tanda i'rabnya. Macam-macam ilat itu ada 2, ada ilat 1, ada ilat 2. Ilat 1 itu sighat muntahal jumu', alif tanis maqsurah, alif tanis mamdudah. Ilat 2 itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta udul. Ilat 2 itu juga alamiyah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tarkib masjid, taknis dan ajami. Ini macam ilat isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Siwat muntahal jumu' wazannya ada 2, mafa'ilun mafa'ilun wazannya. Fa'la fu'la fi'la, alif ta'nis maqsurah, fa'la'u fu'ala'u, alif ta'nis mamdudah. Sifat wazan fi'il, af'alu wazannya. Sifat alif nun, fa'lan wazannya. Sifat dengan udul ada 3 wazannya. Maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya, nama alif nun Utsman contohnya, nama dengan udul Umar contohnya, nama tarkib masjid Hadramaut contohnya, nama dengan tanis maka tu contohnya, nama dan ajami Ismail contohnya. Rafa dengan menggunakan harokat dhammah, nasab jarnya menggunakan harokat fathah, dengan syarat tidak diawali oleh al, dan dengan syarat tidak boleh dimudhafkan. Isim mufrad dhamma fatha kasra, jamak taksir dhamma fatha kasra. Isim manqus dhamma fatha kasra, isim maqsur dhamma fatha kasra. Isim yang mudhaf dhamma fatha kasra, yang tak bertanwin dhamma fatha fatha. Muannas salim mudzakkar salim, wawu ya ya, isim tasniyah alif ya, asmaul khamsa wawu alif ya. I'rabnya isim rafa nasab jar, i'rabnya fi'il nasab jazam. Oh, dasarkan ini adalah jangan dibaca.
Siapa yang kada pernah mondok? Ada pernah juga. Ini banyak lah. Coba ujeli hal ini anaknya bisa, kemungkinan bisa. Ngeliatin muha-muha yang kena kada meyakinkan. Yang di belakang Suryan. Yang lain tolong diam lah. Coba baca. Kada baharokat toh. Walladzi arsala rasulillah Diam yang lain lah. bil huda wa baina al haq. Itu kayak kayak titik lah. Kayaknya Itu sudah kan. Dal ya nun. Bocorannya dain apa din? din Wa baina al haq. Tolong yang lain jangan memandangkan lah. Wa dinal haq, dinul haq, dinil haq. Tangguhi aja apa? Salah kada di juga. Salah kada denda. Dinil haq. Kenapa memilih dinil haq? Feelingnya lah ya Allah. Oke. Coba ulangi. Lihat. Terus oke. Coba lihat. walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Baca. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Beda-beda adalah. Pertama, walladzi arsala Rasulullah ya. Rasulullah apa Rasulullah? Rasulillah. Oh. Khafat tuh bacanya Rasulillah. Terus Ghazali membaca walladzi arsala rasuluhu. Tapi siapa? Miftah membaca walladzi arsala rasulahu. Ini ayat Al-Qur'an atau bukan? Surah apa? Muhammad apa surah Al-Fatah? Al-Fatah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya, Al-Fatah. Ya lo, siapa? Al-Fatah ada? Iya jigin. Cari aman. Kadang aku takon ngobrol hufaz ini makanya untuk meyakinkan. Kenapa membacanya tadi Rasuluhu, ada Rasulillah, tidak ada harokat kan? Coba kalau buan pian menghafal, ya meskipun bin nazar, tapi ketika bil ghaib itu kalau tidak paham nahwu dan sorof, nahwu dulu lah, itu bisa tahap paling itu walladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq. Tapi kalau orang paham nahwu sorof, paham ilmu nahwu, dia tidak mungkin membaca di situ rasuluhu, pasti rasulahu. Kenapa? Karena kedudukannya itu sebagai maf'ul. Maka penting antara menghafal dengan memahami struktur dasar gramatikal Arab itu penting. Karena nanti Anda pasti bersentuhan. Yang kita hafal ini
dikatakan lughatu ahlil jannah, bahasanya para penghuni surga. Bagaimana kita mau punya keinginan untuk masuk surga kalau belajar bahasanya yang enggan gitu kan? Ya kita ini sudah ratik wara, ya Allah, paling kada hendak belajar bahasanya barang. Siapa tahu kena kan malaikat kasihan itu, oh bu, ini bubuan BGL nih dulu. Sebujurnya tadi ada motivasi hendak belajar bahasa Arab, tapi buanan cita-cita benar supaya bisa memahami bahasa penghuni surga. Supaya tak pakai bahasa buahnya nih, ya sudahlah kalau saya gini neraka harus pakai bahasa buahnya nih. Masuk akal. Bisa jadi salah Allah. Jangan kita berasumsi bahwa kita itu masuk surga itu karena amal soleh kita. Saya masih ingat, saya dulu pernah membaca riwayat sahabat Hudzaifah. Ini ada di dalam Sunan Abi Daud dan juga dalam Musnad Ahmad. Rasulullah itu bercerita ada 2 orang Bani Israel. Ini bukan Israiliyat yang tidak ghairu mausuq lah. Ini sahih, disahihkan Imam Abi Daud. 2 orang Bani Israel ini berdua banding, tapi antara yang satu dengan yang lain itu kontras perbuatannya hari-hari. Nang seikung ahli ibadah, nang satu ahli maksiat. Singkat kata, ahli ibadah ini karena terlalu merasa bangga dengan prestasi ibadahnya, lalu merendahkan saudaranya yang ahli maksiat ini. Di akhir hadis itu diceritakan, kata Nabi, kemudian endingnya itu mengejutkan lah. Karena Allah kemudian, kata Rasulullah, mengatakan kepada ahli maksiat itu, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Sementara yang ahli ibadah itu karena pernah bocap nengkini launding sanaknya pun, wallahi la yaghfirullahu laka wa la yudkhilukal jannah abada. Ada kata-kata seperti itu, demi Allah ikam kada pernah diampuni Allah Ta'ala dan Allah kada akan memasukkan kamu dalam surga. Itu sakingnya sangkalnya tuh, nah maksudnya lah berusaha mengajak orang itu kan, tapi dengan cara mendesak gitu kan. Itu jangan-jangan kita itu ingin mengajak orang masuk surga, tapi dengan cara yang justru malah menyeret kita ke dalam neraka. Nah ini yang waktu itu oleh Nabi diceritakan akhirnya endingnya itu begitu. Justru yang ahli maksiat itu karena apa? Karena ia merasa ya pasrah ya mungkin lah. Tapi bukan semata-mata itu. Yang menurut saya gitu ya, dalam hadis ini yang mengolah inya termasuk surga itu bukan inya ahli maksiat kemudian diridhoi oleh Allah kemaksiatannya ada. Tapi karena kesombongan saudaranya yang ahli ibadah tadi, merasa inya istilahnya sudah membawa-bawa nama Allah pertama kan, ya Allah. Kemudian yang kedua, menghakimi seakan-akan surga neraka itu adalah ketetapan makhluk, ya kan? Seakan-akan surga dan neraka itu bisa diprediksi oleh makhluk. Nah lalu itu tadi akhirnya. Nah jadi ini tadi kita kenapa jadi pandir gitu? Nah bahasa Arab. Kedingan tak punah. Kenapa jadi kita berpandil masalahnya? Iya, lugat ahlil jannah tadi. Oke. Jangan kita berasumsi bahwa kita masuk surga itu karena amal ibadah kita. Bisa jadi karena kebodohan kita yang hanya sekedar bercita-cita belajar bahasanya penghuni surga, ya Allah. Terserah Allah Ta'ala ya lagi. Maksudnya dari kisah ini gitu, Allah itu memasukkan surga siapapun itu dengan rahmatnya, bukan karena amal ibadah makhluknya. Nah, jadi kita semangat belajar bahasanya penghuni surga ini. Barang naik surga ini bunju manakah gitu ya, kalau ada apa asal surga, karena senikmat-nikmatnya apa istilahnya,
senikmat-nikmatnya di neraka, Sampai sengsara. gitu Pak. Tetap sengsara ya Allah. Kalau dibandingkan seburuk-buruknya di surga itu jauh lebih nikmat di surga, meskipun surga paling bawah. Kita ada tahu Bang lah. Penting kayak itu nah, niat kita tuh kayak itu. Kemudian kita kembali ke sini. Di dalam Al-Quran itu, nanti kalau sampean buan pian ini paham bahwa dalam redaksi Al-Quran itu Allah itu menggunakan bahasa-bahasa yang ya sastranya itu tinggi. Surah Al-Baqarah yang awal-awal saja, ketika Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjelaskan petunjuk bagi orang bertakwa. Itu kita menghafalnya tuh tinggal alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yu'minuna bil ghaibi, habis itu yuqimuna shalah. Kemudian razaqnahum. Jadi di situ ada beberapa fi'il gitu kan, kata-kata kerja. Yu'minun, yuqimun, razaqna. Yang ini pertama kedua ini fi'il mudhari, yang terakhir kenapa fi'ilnya madhi. Jadi apa ya? Kalau saya pribadi ya dulu waktu menghafal tuh terasa nikmatnya tuh karena seringkali terkaget-kaget dengan bahasa-bahasa struktur dalam bahasa Al-Qur'an itu. Apalah ini fi'il mudhari, ini fi'il mudhari, ini kok fi'il madhi. Nah, sudah yang penting di sini ini jumlah fi'liyah. Pada di awal tadi ayat sebelumnya jumlah ismiyah. Tapi ketika di sini sudah jumlah fi'liyah. Jadi saya mengatakan tuh yang al-muttaqin ini nah. Al-muttaqin ini keterangannya oleh ayat berikutnya itu pertama yu'minun, pasangannya bil ghaibi. Tidak mungkin membacanya bil ghaibu atau bil ghaiba. Kenapa? Sudah tahu jar majrur gitu kan. Pasti sudah bil ghaibi. Kemudian wa yuqimunas sholata, tidak mungkin wa yuqimunas sholatu. Kenapa? Karena kita paham ini jumlah fi'liyah. Ini fi'il, fa'ilnya siapa? Gitu kan. Nah, maf'ulnya ini di sini kenapa? Karena kalau fi'il berpasangan dengan isim sesudahnya, itu umumnya biasanya itu maf'ul sesudahnya gitu kan. Itu ada rumusan-rumusannya. Dia bisa jadi fa'il kalau begini-begini gitu. Jadi itu apa ya? Menambah kemudahan lah dalam menghafal. Di samping bubuhan pian memahami ya, pakai metode tafhim, metode menggunakan terjemah Al-Quran itu juga cepat. Tapi kalau terjemah itu hanya sekedar paham kisahnya. Misalnya bubuhan pian nak menghafal sekaca lah, sekaca satu halaman. Itu membaca dari awal sampai akhir. Mungkin membaca artinya dulu, memahami kisah dari awal sampai akhir. Paham kisahnya, hanya hafalkan per ayat. Paham sambil dalami lagi pemahaman terhadap ayat itu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau paham ilmu nahwunya. Kenapa? Karena nanti yang kita hafalkan itu sesekali pasti bil ghaib, dan juga kadang lagi kita memahami terjemahannya. Yang kita lafalkan itu nih kayak gini. Walladzi arsala rasulahu. Kenapa bacanya bil huda? Padahal di situ ada bi huruf jar. Kenapa tidak bil hudi gitu kan? Nanti kalau sudah belajar isim maksur, paham, oh ini isim maksur. Isim maksur itu sampai hari kiamat tetap dibaca fathah gitu kan. Tidak mungkin bil huda dibaca bil hudi meskipun ada huruf jar. Kenapa? Oh ya isim maksur itu. Wadinil haqqi. Kenapa wadini? Karena ada waw ataf. Jadi paham, oh fungsi waw ataf itu sebagai apa? Sebagai jembatan lah istilah, menjembatani antara huda dan din. Maka din mengiringi ma'tufnya. Siapa ma'tufnya? Oh al-huda tadi. Jadi insya Allah menghafal tuh mudah. Jadi buan pian membuka-buka itu cukup sekali dua kali itu sudah. Walladzi arsala rasulahu bil huda pertama. Kemudian yang kedua dinil haq. Tujuannya apa? Liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Jadi hanya dilafazkan berulang-ulang itu untuk melenturkan lidah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Misalnya kalau di awal-awal biasanya masih terbata-bata. Walladzi ya, misalnya terpotong-potong. Tapi kalau sudah lentur lidahnya, sudah lancar membacanya, hanya dihafalkan, itu lebih mudah. Dan itu membantu kalau kita paham struktur dasar bahasa Arab ini. Nah, itu kenapa kita harus belajar bahasa Arab, terutama ilmu nahwu. Kalau sekadar bahasa Arab saja, bahasa Arab sebetulnya bahasa apapun itu ada beberapa keterampilan ya. Ada keterampilan bercakap-cakap atau bahasa percakapan. Tentu bahasa percakapan ini biasanya jarang digunakan untuk membaca kitab. Kemudian ada keterampilan membaca. Nah, ini yang dibutuhkan adalah ilmu nahwu dan shorof. Kemudian ada lagi keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini membutuhkan seluruhnya sebetulnya ya. Bahasa percakapan dia juga harus paham, bahasa ini juga harus paham. Tetapi menulis ini yang paling penting juga adalah menguasai bahasa-bahasa kontemporer yang ilmiah. Karena kalau kita menulis ilmiah ya begitu. Tergantung, kalau kita menulisnya tentang ilmu fikih, maka biasanya bahasa-bahasa fikih itu ya begitu. Paham aja tuh kalau orang yang biasa baca kitab fikih pasti bahasa-bahasanya begitu. Misalnya apa? Babus sholati. Misalnya kan as-sholatu lughatan. Jadi begitu-begitulah bahasanya tuh, penjelasan secara leksikal, kemudian baru dijelaskan secara definisi-definisinya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada keterampilan mendengar. Nah, keterampilan mendengar itu biasanya manfaatnya untuk memahami apa yang disampaikan orang. Sehingga ketika kita menyimak webinar-webinar dengan berbahasa Arab, itu kita paham mudah. Karena apa? Karena pendengaran kita dengan lafaz-lafaz atau dengan kalimat-kalimat bahasa Arab itu sudah paham, sudah terampil. Nah, untuk kita belajar Al-Miftah ini tentu kaitannya dengan maharatul qiraah, keterampilan membaca. Pada Bu Hanpian kalau hendak bisa berpandai bahasa Arab, salah kalau belajar ini. Maksudnya bukan salah dalam artian salah sepenuhnya, kurang tepat kalau belajarnya metode ini khusus untuk keterampilan membaca kitab, supaya kada salah membaca yang kayak ini. Tapi kalau untuk bercakap-cakap ya Anda lihat aja di YouTube tuh banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bikum, misalnya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inni bikhair. Wa anta kaifa halak? Ish halak atau ihak atau kaifa haluk juga bisa juga. Alhamdulillah, ana bikhair. Aina anta taskun al? Aina anta sakinul al? Ana sakin fi apa nih? BGR. Fi mantiqati Bumi Geraha Lestari, Syarif Sultan Adam, Banjarmasin. Ini Banjarmasin apa? Utara. Berarti Banjarmasin Syamaliyah maksudnya. Jadi begitulah. Itu kalau bahasa percakapan. Saya sudah lama tidak bercakap-cakap, jadi sudah kada ingat tuh kada juga bang, agak kaku.
Baik ya, kita lanjutlah. Daginlah motivasinya. Ini ada request. Kita akan. Kita terakhir kemarin apa? Jamak taksir. Oke, sekarang asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang 5. Isim yang 5 itu abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Jadi ini khusus ya, 5 ini saja. Abun misalnya kan, kalau dia tunggal begitu saja, abun, akhun, hamun, fu, zu, ya tidak masalah. Dia akan bermasalah kalau sudah pada kedudukan-kedudukan yang lainnya. Misalnya, apalagi kalau sudah bertemu dengan domir-domir yang muttasil. Iyalah, domir yang muttasil. Misalnya kan abun jadi abuka. Abuka itu dia bisa jadi abaka, bisa jadi abika, tergantung kedudukannya. Begitu juga dengan akhun. Akhun kalau bertemu dengan domir dia perempuan misalnya, akhuha bisa akhoha, bisa akhiha. Hamun juga begitu. Hamuka, hamaka, hamika. Fuka, faka, fika. Apa di Al-Quran? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nah, itu jamak. Nah, itu bisa tuh kalau dirubah. Apa istilahnya kalau Allah maksudnya merubah-rubah bahasa Al-Quran ke bahasa sehari-hari itu apa? Dalam ilmu balaghah. Ingatlah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang ingat? Jadi misalnya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, amat besar kesombongan yang keluar dari mulut-mulut mereka misalnya. Kemudian hendak kita rubah ke kawan seikung aja. Kaburat kalimatan takhruju min fika misalnya. Sombong banget lo gitu kan. Nah, itu bahasa terjemahan bebasnya gitu. Sombong banget nyawani. Nah, itu kaburat kalimatan takhruju min fika, atau kalau perempuan min fiki, min fihi, min fiha. Jadi min fihi di situ bukan fi-nya itu dalam arti di dalam lah. Nah, itu bisa menjebak tuh nanti kata-kata seperti itu. Kalau orang sudah belajar asmaul khamsah, dia paham min fi di situ, fi di situ dari kata fu. Apa fu artinya? Mulut. Jadi kalau jamaknya afwahun, ada di Al-Quran kan. Jadi kaburat kalimatan takhruju min fika misalnya gitu kan. Arti bebasnya sombong amat. Gambarnya siapa? Mandra ya. Sombong amat lo. Muhammad Mandra di mana-mana tuh bila nonton YouTube kurang lah. Sombong amat. Nah, itu bahasa Arabnya. Kaburat kalimatan takhruju min fiki atau min fika. Zu juga begitu. Zu bisa jadi za, bisa jadi zi. Wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Kenapa jadi zi? Karena ada kulli. Wa fawqa kulli zi. Nah, karena kalau di dalam miftah itu setiap zorof itu mudhof selamanya. Kemarin kalau di ini kullu ma ba'dal mudhof, kullu ma ba'da zorof mudhofun ilaih. Kalau di al-miftah zorof itu mudhof selamanya. Sama aja ya Allah. Yang satu fokus di zorofnya, yang satu sesudah zorofnya.
mazrufnya. Yang satu di dzaraf, yang satu di mazruf. Jadi begitu ya. Khusus pada 5 ini saja, abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Yang penting dari 5 ini adalah tanda i'rabnya. Asmaul khamsah waw alif ya. Asmaul khamsah waw alif ya. Rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Apa bedanya dengan isim tasniyah? Isim tasniyah dhammah kasrah. Isim tasniyah, maaf, saya pikir ya, mu'annas salim. Isim tasniyah apa? Alif ya, masya Allah, maaf. Kalau jamak mudzakkar salim wawu ya. Isim tasniyah alif ya. Mu'annas salim yang saya inginkan tadi itu dhammah kasrah. Ini pahamlah rumusnya ini. Kalau ada yang kada paham angkat tangan aja, jadi saya jelaskan. Paham lah? Kada paham? Kada paham? Jadi yang kita nyanyikan di tengah-tengah itu, coba yang paling tengah halaman 33, isim mufrad. Itu kan judulnya tanda i'rab isim. Tanda i'rab itu apa maksudnya? I'rab itu apa? I'rab itu harokat akhir. Harokat akhir pada apa? Pada isim dan fi'il. Terutama fi'il mudhari. Karena yang bisa berubah harokat akhirnya itu hanya isim dan fi'il mudhari. Kalau selain itu tidak berubah. Nah sekarang sebetulnya bisa jadi juga tidak harus harokat akhir ya. Bisa juga sebelum huruf akhir. Bisa juga perubahan itu pada huruf. Seperti tadi isim tasniyah tadi justru tanda i'rabnya kedudukan lah ya mungkin. Itu tanda i'rabnya tadi apa? Alif ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Isim mufrad saja dulu. Kitabun itu tanda i'rabnya apa? Gini. Kita masih belajar isim lah, masih belajar isim. Belum belajar fi'il, belum belajar huruf. Jadi isim itu tanda i'rabnya itu ada 3. Rafa, nasab, dan jer. Saya ulang lagi, rafa, nasab, jer. Kalau saya tanya apa tanda i'rabnya, maka Anda sebut bisa rafa, bisa nasab, bisa jer. Sekarang saya khusus yang rafa dulu lah. Kitabun, apa tanda i'rabnya? Rafa. Qalamun, apa tanda i'rabnya? Rafa. Kemudian ma'hadun, apa i'rabnya? Rafa. Sekarang baru saya tanya, apa tanda rafa'nya? Baru rumusnya yang di sini nih tadi nih. Kalau dia isim mufrad, maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Tanda i'rab jarnya dengan kasrah. Sampai sini paham lah? Jadi kalau untuk isim mufrad dan jamak taksir itu sama tanda i'rabnya, yaitu rafa, nasab, jer. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Coba sekarang saya tanya, arsala rasulahu. Yang saya tanyakan rasulahnya. Kita masih belajar isim, jadi ini pasti isim. Rasulah
kalimat apa ini? Isim, fi'il atau huruf? Kita baru belajar isim ya. Jangan coba-coba jawab yang lain. Rasulah kalimat isim. Isimnya mabni apa mu'rab? Kita belum belajar mabni, kita baru belajar mu'rab. Jawabnya jangan mabni, jawabnya mu'rab. Oke. Mu'rab ya. Mu'rabnya karena apa? Nah, ini kita sudah belajar banyak. Jadi Anda boleh nebak-nebak isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak, atau apa? Rasul. Rasul itu mufradkah jamakkah? Jamaknya apa? Rusulun. Ya. Rasulun, rasulani, rusulun. Kalau isim tasniyahnya rasulani. Sampai sini paham lah? Oke, jadi karena isim mufrad. Rasulah, i'rabnya apa? Apa i'rabnya? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Rasulah kalau rafa jadi apa? Rasulu. Kalau jar jadi apa? Rasuli. Kenapa demikian? Karena isim mufrad. Isim mufrad ya begitu rumusnya. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Di sini paham lah. Nah, sekarang saya misalnya kita belum belajar kan yang ini bil huda. Al-haqqi. Al-haqqi. Kalimat apa itu? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rabnya karena apa? Isim mufrad. Jamaknya apa? Haqqun. Huququn. Haqqun, haqqani, huququn. Haqqani itu apa namanya? Istilahnya. Isim apa? Isim isniyah. Dalam bahasa lain itu musanna ya. Musanna. Jadi kan bisa mufrad, musanna, jamak. Nah, bisa juga isim mufrad, isim tasniyah dan isim jamak. Sama aja musanna lawan tasniyah itu. Supaya kalian bingung lah. Oke, al-haqqi. Tadi isim mufrad. Al-haqqi tadi tasniyahnya apa? Haqqani. Jamaknya apa? Huququn. Masih ingat pelajaran kita kemarin? Huququn itu jamak taksir, ya kan? Lil qillah apa lil kasrah? Masih ingat? Qillah apa kasrah? Kalau qillah itu af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Nah, itu qillah tuh. Kalau kasrah fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun, fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Itulah wazan jamak kasrah. Nah, sekarang huququn itu kira-kira timbangannya kemana? Fu'ulun mengikut wazan fu'ulun. Oke, kita fokus ke haqqi dulu. Haqqi tadi, i'rabnya apa haqqi? Coba kawan-kawan yang ini. Haqqi i'rabnya apa? Rafa apa nasab apa jar? Apa tanda jarnya? Kasrah. Al-haqqi kalau rafa jadi apa? Al-haqqu. Kalau nasab jadi apa? Al-haqqo. Kenapa demikian? Isim mufrad. Oke, haqqun. Jamaknya tadi huququn ya, mengikut wazan fu'ulun. Saya tanya lagi, huququn. Kalimat apa itu? Jangan ragu-ragu, kita baru belajar isim. Isim. Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rabnya karena apa? Jamak. Bukan hak lagi tapi huquq, saudara. Jamak taksir. Jamak taksirnya lil qillah apa lil kasrah? Lil kasrahnya kenapa? Karena mengikut wazan fu'ulun. Apa saja wazan-wazan jamak taksir lil kasrah? Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun, fu'ulun, fu'ulun,
Fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Itulah wazan jamak. Oke, jadi begitu. Hukukun, kalau dia harokatnya hukuki misalnya kan, hukuki. Ingat rumusnya, mufrad dan jamak taksir itu sama ya. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Sekarang kita bil hukuki misalnya situ ya, diganti dengan bil hukuki. Hukuki, i'rabnya apa? Kan tadi sudah. Ya. Hukuki, i'rabnya jar. Tanda jarnya apa? Kasrah. Hukuki kalau rafa jadi apa? Hukuku. Kalau nasab jadi apa? Kenapa demikian? Karena jamak taksir. Jamak taksir itu rumusnya ya sama dengan isim mufrad. Jadi rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Nah, kita kembali ke asmaul khamsah. Kasihan asmaul khamsah dari tadi kada bergerak-gerak. Coba kita lihat. Wa kana abuhuma shaliha. Kana abuhuma shaliha. Abuhuma aslinya kan abun di situ. Gara-gara ada penambahan domir, maka dibutuhkan huruf tambahan di tengah yaitu waw. Padahal bisalah abuhuma, bisa sih, tapi orang Arab mungkin tidak suka dengan menyebut abuhuma. Mereka memperapas abuhuma. Ingat nang kayak itu kebiasaan orang Arab, dan senyamannya bubuhan yang menuturkan kan orang Arab ya, kenyamanan mereka menyebutkan ya abu, ada tambahan wow. Maka masuklah ini abun, akhun, hamun, fu dan zu. Kana abuhuma shaliha. Saya tanya abuhuma. Ingat rumusnya, kalau asmaul khamsah rafa dengan waw, nasab dengan alif, jarnya dengan ya. Coba ditandai tanda merah yang huruf waw, abu di situ ya. Dibayangkan aja, bayangkan di huruf waw di situ tuh habang warnanya. Kalau dicetakan kami ini nang asli memang habang. Begini kami ingin membayangkan aja. Oke lah, sudah bisa dibayangkan. Oke, abuhuma. Kalimat apa abu di situ? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Asmaul khamsah. I'rabnya apa abuhuma? Rafa. Tanda rafanya dengan apa? Wow. Abuhuma kalau nasab jadi apa? Abahuma gitu, digabung ya. Abuhuma kalau jar jadi apa? Abihima. Kenapa demikian? Karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Alif. Jarnya dengan apa? Kenapa demikian? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah waw alif ya. Nazomannya apa? Dalilnya tuh, karena bukan pian lah saya wajibkan menghafali dalil ini. Kalau bebuting-buting gini ya menghafalnya pakai ini. Wal khamsatul asma ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wansiban bil alif. Jadi misalnya nanti ditanya, apa dalilnya? Wal khamsatul asma ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wansiban bil alif. Nah, itu. Ini fungsi daripada nazoman. Karena kalau dunia pondok-pondok salafiyah, bukan salafi lah, salafiyah. Kalau pondok-pondok salafiyah itu baca kitab itu mereka perlu dalil. Apalagi kalau sudah berdebat. Pondok-pondok saya tidak tahu, kalau di Al-Falah adalah model bahsul masail.
yang mengkaji kitab gitu. Nggak ada lah. Kereda kalau programnya ada lah. Biasanya paling lomba. Oh, lomba aja lah. Nah kalau di Sidogiri, kemudian kalau di Lirboyo, di Jawa-Jawa itu, mereka ada program khusus di Payaman, apalagi Payaman tuh khusus spesialis basul masail aja sana itu. Jadi program hariannya itu bahkan ya. Misalnya hari ini kita ingin membahas tentang fikih munakahat misalnya kan. Apa fikih nikah sebelum pranikah gitu kan. Saat nikah dan pasca nikah misalnya, atau pranikah dulu membahas misalnya fikih pranikah misalnya kan. Judulnya fikih pranikah. Maka di sini dibagi dua kubu dulu. Ini kubu yang misalnya menolak bahwa kafaah itu penting. Paham kafaah? Sekufu aja orang. Pernah dengar sekufu? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini yang pro dengan kafaah, yang ini kontra dengan kafaah. Ini dengan kitab-kitabnya, ini juga dengan kitab-kitabnya. Tapi sebelum mereka berdebat, ini dilatih di sana tuh di pondok-pondok begitu. Saya dulu sama Ustaz Rahmat pernah tuh waktu ke Sidogiri waktu belajar ini. Saya waktu malam-malam itu yang kita ke pondok tuh setelah itu di sana yang usia-usia mungkin lebih seperti Buan Pian ini lah, mungkin lebih anum lagi karena Buan aliyah lah, ukuran kanak-kanak aliyah. Itu bahasa kitabnya kandel-kandel batu pulang menyebutkan dalam malam ini redaksinya kiainya di ujung ya. Nah, ini ada moderator karena ada si yang bertugas sebagai moderator. Jadi sebelum berdebat itu bacakan dulu ininya makalahnya. Jadi di sini dibacakan makalahnya yang menunjukkan bahwa mereka pro dengan kafaah itu. Ketika membaca makalahnya itu harus kitab gundul. Jadinya membaca di awal aja itu sudah harus bujur bacaannya. Tet, ya misalnya ada kesalahan baca, protes pun sini. Moderator, maaf, ya silakan. Ada kesalahan baca tadi. Dia bacanya begitu, harusnya begini. Habis itu jadi beban sini. Kami mandangnya rofa karena dia sebagai pelaku di sini. Apa dalilnya aja setelah itu jadi pelaku? Wah, hanya dibacakan. Nah, jadi itu manfaatnya dalil-dalil ini. Jadi kadang-kadang mereka bisa berdebat baru dari segi nahwu sharafnya. Itu sudah ada perdebatan. Belum lagi masalah isinya. Menurut imam ini. Sebelah sini menolak. Itu hanya bagian dari sebagian pandangan Asy-Syafi'iyah misalnya. Misalnya Imam An-Nawawi berbeda dengan pandangan Imam Rafi'i itu misalnya kan. Ini misal aja bang lah, aku tahu juga bang, perdebatan yang banyak. Buan sini kalau membacakan, begini dalilnya. Moderatornya tukang tunjuk-tunjuki, tukang panasi gimana. Kiainya di ujung ya sini, memantau. Tapi jangan salah, begitu ada perdebatan yang salah atau ada call yang salah, kiai langsung bilang, bentar, kiainya, aku lawas mendengarkan, wah coba biasa kiai. Tadi itu bacaan si itu ada kesalahan itu call bukan begitu maksudnya. Jadi maksud penjelasannya begini sini mendamaikan. Wah, nyamannya itu ya Allah. Karena kita bukan apa-apa lah. Sekarang itu banyak orang yang alim gitu kan. Tapi alim untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang ketika ada orang yang mengiktirad atau rad dan ala qaul siapa gitu kan. Ada orang yang menolak pendapat imam siapa. Kita tuh kadang-kadang kadang-kala menolongiakan gitu nah, bahwa ada pendapat yang memang tidak sependapat dengan pendapat itu dan dia juga hujahnya kuat, dalilnya juga kuat gitu kan. Sehingga kita itu menjadi luas pandangannya. Oh iya, cadar itu memang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah begitu kan.
Kemarin kan lagi viral itu yang MTQ, orang pakai cadar disuruh buka gitu kan. Saya kira kita harus bijak menyikapinya. Saya ya sebagai orang yang pernah terlibat di MTQ juga, tapi juga saya juga sebagai pengajar juga berusaha memandang itu dengan bijak aja. Kenapa? Pertama itu musabaqah tilawatul Quran yang ada aturan mainnya, sudah ada kesepakatannya, dan saya kira ofisial itu sudah paham aturan itu. Kalau mereka sudah paham ada perubahan, apalagi kalau musabaqah begitu kan. Kenapa apa istilahnya membuka cadar itu diharapkan dibuat aturan harus dibuka? Karena kita tidak tahu peserta ini bujurkah itu pemainnya atau kadakah itu. Meskipun kita yakin aja sebetulnya lah. Cuman ngaran MTQ ini juga banyak kepentingan juga ibahanu. Maka disuruh buka. Apalagi kalau misalnya kita memahami, saya sering nih, mohon maaf ya mahasiswa-mahasiswi ya, bukan mahasiswa ya, maaf. Mahasiswi terutama yang pakai cadar. Saya sering nanya mahasiswi, apa hukum cadar menurut Anda? Rata-rata mereka banyak tuh sunnah. Sunnah itu definisinya begini, mengerjakan berpahala, meninggalkan tidak berdosa. Artinya pemahamannya, menutup wajah itu berpahala, tapi kalau terbuka itu Anda tidak berdosa. Kalau pahamnya itu sunnah. Tapi kalau Anda memahami wajib, karena dalam ba'd Syafi'iyah ada yang wajib, pegang saja kaul wajib itu. Artinya kalau saya menutup itu berpahala, kalau misalnya terbuka saya berdosa. Nah itu pandangan yang wajib. Kalau pian bujur-bujur wajib, ya konsisten dengan hukum wajib itu. Lebih baik itu yang dipegang gitu. Sehingga kalau apapun kerja tidak ada apa istilahnya, tidak ada tawar-menawar gitu. Tidak ada toleransi. Kalau saya memahaminya wajib, ya sudah saya wajib gitu kan. Tapi kalau Anda cuma sunnah, ya harus disikapi dengan cara sunnah. Artinya kalau menutup berpahala, bilanya terbuka, tidak berdosa. Jangan kita paham sunnah, tapi bersikap seperti wajib. Nah ini yang hati-hati ya. Jangan kita lah ditakuni hukumnya, saya memahaminya sunnah, tapi sikap kita ketika terbuka sedikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, seakan-akan itu wajib. Nah ini saya perlu menjelaskan ini supaya buat pian itu bujur-bujur adil gitu terhadap diri sendiri gitu, terhadap orang lain juga gitu. Sehingga memahami hukum itu tidak sepotong-sepotong. Kita itu kan ingin katanya Islam kafah, tapi tidak belajar Islam secara kafah. Yang kafah itu baca Al-Quran, hafalkan 30 juz dulu yang paling dasar tuh, nah itu kafah tuh. Nah di Al-Quran itu kan ada rukhsah juga. Artinya kalau kita dalam keadaan darurat itu beda. Jangan kita mempersepsikan keadaan itu selalu tidak darurat gitu kan. Kita ada hal-hal yang misalnya umumul balwa harus dipahami itu. Ada istilah umumul balwa. Ada juga istilah darurat, tubihul mahdurat. Kemudian ada lagi al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Orang dalam perlu itu sudah levelnya sama dengan keadaan darurat gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu untuk memperkuat keyakinan. Kalau buan pian menganggap dosa kelihatannya, sudah ambil saja qaul ulama. Masih dalam madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu ada 3 pandangan. Wajib, sunnah, mubah. Ya. Beda lagi kalau misalnya madzhab Maliki. Madzhab Maliki itu ada sebagian kecil yang mengatakan makruh. Kenapa mereka mengatakan makruh? Karena mereka tidak membedakan aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Paham lah maksudnya lah? Kenapa makruh? Karena mereka tidak membedakan aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat wajah harus terbuka, maka di luar sholat juga harus terbuka. Ini pandangan sebagian kecil dari mazhab Maliki gitu ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i mereka membedakan aurat dalam sholat beda lagi dengan aurat di luar sholat. Makanya auratnya jadi berbeda. Nah kalau kita kan mengkaji seperti ini kan kita nyaman. Kawan bercadar kita ada risih. Kenapa harus risih dengan dia bercadar? Oh dia pandangan ulama ada. Kalau ulama mengatakan begitu dan dia konsisten dengan pendapatnya.
Yang kada bercadar juga kada masalah, itu kan ini juga ada umpati ulama juga diumpatinya. Nah, bila kita sudah seperti itu, maka kita beragama itu juga dengan lapang dada. Jadi masalah misalnya kayak yang MTQ bercadar itu, ya saya kira peserta juga harus paham bahwa aturannya memang tidak membolehkan, gitu kan. Apalagi kalau yang memahami itu sunnah aja. Makanya ucapan yang moderatornya kan nanti dipasang lagi ya, kan? Itu untuk melihat karena MTQ itu ketat sekarang. Jadi muha dipoto lawan muhang sebujurnya itu diitihi kada waktu sifat pengalamannya. Ada kalau verifikasi kan, waktu verifikasi itu. Tapi kan tidak berhenti di situ, karena yang naik bujur itulah orangnya juga. Jadi kita harus arif menyikapi itu. Jangan tiba-tiba keluar, wah, rezim jahat, aduh, kita nih sudah capek ya. Saya bingung deh kalau sekarang ini. Coba deh kita berpikir produktif, belajar kayak nikah ya, kalau yang sosial media hujung kalahi aja terus, pusing. Saya bingung nih. Setiap hari itu tidak ada share-sharean itu, kecuali isinya tuh harus mengajak orang untuk membenci itu. Bingung. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu hadis yang masyhur sekali dan mutawatir. Irhamu man fil ardi, kasihilah siapapun yang ada di muka bumi itu, kan tanpa terkecuali itu makhluk, termasuk babi itu harus. Artinya bukan kita anak memakan, kada. Karena kayak itu maksudnya. Itu ciptaan Allah, itu makhluk Allah gitu nah. Artinya kita kada memakan, ya Allah, kita tidak menyukai saja. Itu karena memang ada perintah Allah di situ, cukup di situ. Jangan kemudian membenci babi. Itu kan membenci ciptaan Allah. Beda loh antara tidak menyukai dengan membenci. Saya tidak suka, tapi saya tidak harus benci gitu kan. Saya tidak suka karena memang ada perintah Allah untuk tidak mendekati, tidak memakan, tidak mengkonsumsi. Ya selesai. Tapi tidak harus saya babi ini benci pada aku, model membenci karena Allah itu kan. Nah, itu bullshit deh. Ada kan itu konsep al-wala wal barra itu akhirnya menumbuhkan rasa kebencian sesama muslim. Saya tidak terlalu suka dengan pandangan itu ya. Itu bukan salafi itu biasanya nih, mohon maaf ya. Di YouTube lah, ya kan apa lah, mohon maaf bukan salafi kawanan biasa Pak. Tapi saya tidak sependapat ya dengan konsep al-wala wal barra itu. Itu konsep yang membuat kita menghalalkan untuk membenci sesama saudara seakidah. Bedanya apa sih kita? Di kita aja bedanya, pakaian juga sama gitu kan. Palingnya dikit-dikit lah. Ada yang mempertahankan lehyah gitu kan. Saya juga pakai lehyah dikit gitu kan. Beliau lambat ya Allah. Dan seterusnya. Oke ya, kita ini sejam dah. Rafa nasab jar ini gara-garanya nih. Waw alif ya. Oke, asmaul khamsah saya kira cukup di sini. Dikit lagi nih, menambahi, mematangkan. Misal, maka Muhammadun aba ahadin. Aba ahadin di situ kita langsung saja. I'rabnya apa? Aba ahadin. Nasab. Tanda nasabnya apa? Alif. Aba kalau rafa jadi apa? Abu. Aba kalau jar jadi apa? Abi. Ahadin. Kemudian au it'amin fi yaumin dzi masghabah. Dzi i'rabnya apa? Dzi itu. Ya.
Tanda jarnya apa? Zi kalau rofa jadi apa? Zu. Tanda rofanya apa zu? Oke. Zi kalau nasab jadi apa? Tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa demikian? Karena asmaul khamsah. Oke lah, kita hari ini saya sebagaimana permintaan tadi bahwa tolong dimotivasi ya. Jadi banyak berpandir ini daripada mengupas asmaul khamsah. Tapi insya Allah kalau metode miftah ini terulang-ulang terus. Ya. Nanti kita tidak akan naik ke jilid 2 kecuali sudah matang di jilid 1-nya. Ini sengaja kita agak cepat aja, naik aja terus dulu lah. Karena kalau sudah selesai pengulangannya saja lagi. Seberapa penting? Ya, penting banget ya. Penting. Saya kira tidak usah kita terlalu banyak menjabarkan seberapa pentingnya, tapi yakin saja buat pian paling tidak dengan kegiatan pian hari-hari di sini menghafal Al-Qur'an itu sudah membantu. Tadi saya sudah kasih contoh gitu kan. Betapa pentingnya ilmu nahwu itu. Untungnya Al-Quran itu kan kada gundul ya loh, jangannya gundul kayak apapun yang menghafalinya, kada belajar nahwu dulu. Untungnya sudah berharokat. Tapi kan baca kitab kan kada kawa. Kitab rata-rata kelapahan itu percetakan mengharokati kitab-kitab itu. Kecuali kitab yang tipis-tipis. Kalau tebal, misalnya Ulumul Quran, Al-Itqan, ya, pada ayat-ayat yang khusus kumpulan ayat-ayat, iya. Tapi kalau penjelasan Imam Suyuti-nya itu sudah kada ada baharokat lagi, keriting dengan kepala yang kita itu huruf-hurufnya juga keriting semua ya. Saya kira cukup ya, kita akhiri dengan alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.